Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mariani dengan nomor NPM 2018-1450-1124 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indonesia PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perdagangan luar negeri. Sebelum menjelaskan dokumen apa saja yang diperlukan dalam melakukan perdagangan luar negeri, saya akan sedikit menjelaskan apa itu perdagangan luar negeri. Jadi perdagangan luar negeri adalah transaksi jual beli antara negara satu dan negara lain, bisa disebut juga antar negara. Dan transaksi ini dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Kemudian dokumen apa saja sih yang dibutuhkan dalam melakukan perdagangan luar negeri? Dalam perdagangan luar negeri banyak prosedur yang harus dilalui. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ada setumpuk berkas dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Dan bukan tiap-tiap dokumen yang hanya berasal dari satu atau dua instansi, bisa ada 5-10 instansi terkait yang perizinannya perlu dipersiapkan. Baik itu dari instansi perbankan, pelayaran, bea cukai, perpajakan, dan instansi-instansi lainnya. Termasuk di dalamnya dokumen seperti daftar opnam. Setiap dokumen perlu dibuat secara jelas, teliti, dan seksama. Karena perbedaan data dalam proses ekspor maupun impor dapat menyebabkan beberapa hal, di antaranya terlambatnya proses pengiriman, ditahannya barang oleh pihak bea cukai karena dianggap barang ilegal, kemudian denda yang sangat besar. Oleh karena itu, jika ingin melakukan ekspor maupun impor, hal yang pertama perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen. Bahkan jika menggunakan jasa impor resmi Jakarta, hal ini tidak boleh diabaikan. Jenis-jenis dalam dokumen perdagangan internasional. Pada dasarnya, dokumen-dokumen dalam sebuah perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang, dan dokumen pembantu. Yang pertama, ada dokumen induk. Badan Utama Perdagangan Internasional mengeluarkan sebuah dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan sebuah transaksi, dan dokumen ini dapat disebut sebagai dokumen inti atau disebut dengan dokumen induk. Dalam dokumen induk ini terdapat beberapa jenis dokumen pembuktian. Yang pertama ada letter of credit. Pihak pengimpor barang dapat mengajukan kepada bank agar pihak eksportir di luar negeri yang menjadi pihak terlibat memiliki hak untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan. Sebagai contoh, jika Pak Budi ingin mengirimkan barang ke Surabaya dari koleganya di Jepang, maka Pak Budi adalah importer dan koleganya adalah eksportir. Sebagai seorang importer, Pak Budi berhak mengajukan kepada bank untuk memiliki hak mengirim wesel-wesel dari sang kolega ketika pelaksanaan perdagangan sedang berlangsung. Yang kedua ada bill of lading. Merupakan sebuah dokumen berupa surat yang didapatkan ketika barang berada di dalam kapal laut. Surat ini menjadi bukti akan dua hal. Hal pertama adalah bahwa bill of lading menjadi bukti kepemilikan barang di dalam kapal laut tersebut. Hal kedua adalah bahwa bukti bill of lading menjadi bukti adanya kontrak pengangkutan barang di dalam sebuah kapal laut. Jadi pada intinya bill of lading memuat penjelasan bahwa barang Anda berada di dalam sebuah kapal, dan di bill of lading tersebut memuat hak dan kewajiban antara Anda dan pihak jasa bersangkutan antara angkutan barang via laut tersebut. Selanjutnya ada faktur atau invoice. Faktur atau invoice merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat penagihan. Misalnya berupa biaya yang perlu Anda keluarkan, berapa biaya yang bisa Anda tarik, dan bukti untuk menyelesaikan beberapa jenis masalah dalam proses ekspor impor ini. Invoice juga menjadi tagihan atas jasa-jasa baik yang Anda berikan ataupun Anda dapatkan. Invoice ini dalam sebuah jasa impor resmi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Forforma invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Selanjutnya ada dokumen asuransi. Dalam pengiriman barang, risiko selama perjalanan tentu ada, dan akan menjadi isu yang cukup menakutkan bagi eksportir maupun
importir. Kerugian waktu dan nilai barang adalah hal yang tentu perlu diperhatikan. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, asuransi sangat diperlukan. Dengan demikian, jika terjadi masalah dalam proses pengiriman barang, seseorang bisa tetap tenang karena kerugian sudah tercover pihak asuransi. Sebagai pembuktian sebuah barang telah terlindungi oleh asuransi, diperlukan bukti bahwa pembayaran asuransi sudah dilakukan. Bukti tersebut dinamakan polis asuransi. Selanjutnya ada dokumen penunjang. Dokumen ini dibuat sebagai perincian dan berisi keterangan-keterangan yang diperlukan dalam sebuah dokumen induk, terutama dalam sebuah invoice. Karena biasanya invoice dibuat dengan dalam bentuk yang sangat sederhana, sehingga memerlukan hal-hal yang dapat menunjang, seperti legalitas importir atau eksportir, kejelasan deskripsi barang, kejelasan hak dan kewajiban pembeli maupun penjual. Seperti halnya dalam dokumen inti, dalam dokumen penunjang ini ada beberapa dokumen, di antaranya daftar pengepakan barang atau packing list, surat keterangan asal atau COO, dan lain-lain. Yang pertama, daftar pengepakan atau packing list. Packing list merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir. Di dalamnya terdapat informasi berupa uraian nama barang, barang apa saja yang ada dalam pak, atau di dalam bungkusan, atau yang terkait di dalam peti. Daftar pengepakan ini sangat dibutuhkan oleh pihak bea cukai sebagai alat untuk mencocokkan kesamaan barang yang didaftarkan dalam dokumen ekspor-impor sebagai fisik real. Jika terjadi perbedaan antara dokumen di pihak bea cukai dengan daftar pengepakan, besar kemungkinan akan terjadi masalah seperti penundaan izin lolos ekspor-impor. Oleh sebab itu, dokumen yang sudah dibuat, utamanya commercial invoice, harus sama detail utama dengan packing list ini. Selanjutnya ada surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Merupakan surat pernyataan asal muasal suatu barang. Dengan demikian, pihak bea cukai dapat menentukan apakah barang tersebut layak masuk atau tidak. Alasan dari adanya dokumen ini adalah untuk mencegah masuknya barang dari negara yang dilarang. Misalnya, berlian dilarang masuk dari negara-negara yang sedang dilanda perang. Kemudian, surat keterangan pemeriksaan merupakan sebuah surat yang harus dilakukan sebuah tim independen. Di sini tim tersebut akan menjadi surveyor dan juru periksa suatu badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Badan resmi ini juga harus merupakan sebuah badan yang dikenal dalam dunia perdagangan internasional. Tugas dari tim surveyor ini adalah memeriksa berbagai hal barang yang akan dikirim, entah itu kondisinya, jumlahnya, mutunya, dan lain sebagainya. Karena bersifat survei, maka pemeriksaan ini hanya bersifat sampling. Selanjutnya ada sertifikat mutu atau Certificate of Quality. Hal berikut yang harus diperlukan ketika mengurus ekspor-impor maupun ketika menggunakan jasa impor resmi Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan barang yang akan dikirim sesuai dengan standar beberapa pihak. Sebenarnya sertifikat mutu ini bersifat tidak selalu diminta pembeli, namun wajib diberikan oleh pihak pengirim jika pembeli memintanya. Dengan kata lain, sertifikat mutu wajib dimiliki. Selanjutnya, keterangan timbangan atau weight note. Dokumen ini menerangkan berat dari barang yang akan dikirim. Agar proses ekspor-impor berjalan lancar, maka barang yang hendak dikirim wajib memiliki data yang sama antara keterangan timbangan, commercial invoice, dan letter of credit. Selanjutnya ada daftar ukuran atau measure list. Dokumen yang bersifat data-data mengenai ukuran barang yang hendak dikirim. Data ini meliputi panjang, tebal, diameter, volume, berat, dan lain sebagainya. Ukuran ini harusnya sama dengan persyaratan kondisi barang yang dicantumkan dalam letter of credit. Data ini digunakan selain untuk proses pemeriksaan kesamaan kondisi barang yang dikirim dengan pesanan yang diminta, juga untuk menghitung biaya angkut. Selanjutnya ada dokumen analisa kimia. Jika melakukan pengiriman berupa barang kimia, makanan, maupun obat-obatan, wajib untuk memiliki dokumen analisa kimia. Hal ini untuk memastikan bahwa barang tersebut aman dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Selanjutnya ada wesel. Wesel merupakan persyaratan wajib karena menyangkut pembayaran. Wesel adalah alat pembayaran dalam bentuk tertulis, diserahkan oleh eksportir kepada importir dalam wesel dan akan diteruskan baik saat barang akan dikirim, dalam proses pengiriman, ataupun saat barang sudah diterima oleh importir.
Dalam sistem pembayaran menggunakan wesel ini ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak tersebut diantara lain adalah penanda tangan, yang membayar, yang menerima pembayaran. Selain itu juga ada yang disebut sebagai pihak endorse, yaitu pihak yang menerima pengalihan hak wesel. Selanjutnya ada proses perbaikan dokumen atau notul. Kesalahan penulisan dalam dokumen dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Adapun beberapa masalah yang bisa muncul antara lain adalah perbedaan beban bea masuk, perbedaan pajak impor, penahanan barang sampai izin dokumen disamakan, penyitaan barang, dan masalah-masalah lain yang akan sangat merugikan pihak eksportir maupun importir. Karena notul ini sangat penting, maka kesalahan pada notul harus dihindari.